pergi ke pecinan membeli roti bakar ambil pulang 11 magang. Masuk pekerjaan tahun 92. Selamat sore Mas Tegar. Terkait dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya banyak sekali masalah Antara 1,5 sampai 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gade. Welcome back to the Gade Podcast, obrolan generasi emas untuk terus maju dan berkembang. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurul Aziza. Sebelumnya udah kenal belum sih sama saya? Udah kenal belum? Belum ya, aduh tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Nurul Aziza. Biasa dipanggil Nuza. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang tentunya sangat luar biasa yang akan memberikan inspirasi, motivasi, dan wawasannya kepada kita. Langsung saja ke narasumber kita. Selamat pagi Mbak Erin dan Mbak Tami. Pagi. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Sehat. Bahagia hari ini? Harus itu. Harus ya Mbak, harus selalu bahagia. Oke. Baik, narasumber kita kali ini adalah generasi muda. Mereka berdua adalah karyawan PT Pegadaian yang kemarin lolos Grand Final ya Mbak ya. Betul. Untuk Pegadaian Innovation Award ke-10 tahun 2024. Betul ya. Oke. Di sini pertanyaannya nih untuk Mbak Tami dan Mbak Erin nanti bisa saling menyambung ya. Untuk PIA sendiri itu apa sih Mbak? Setahu saya PIA itu yang jajanan dalamnya ada coklat. Mbak Pia itu kayaknya ya. Mbak Pia. Oh, salah ya. Makanan Semarang sih Pia itu Mbak. Lumpia. Salah. Apa sih Mbak, bisa dijelaskan? Pia itu kan panjangan dari Pegadaian Innovation Award. Di situ tempat atau wadah dari karyawan atau insan Pegadaian nih khususnya untuk bisa berinovasi dan mencurahkan aspirasinya nih untuk peningkatan di unit kerjanya. Atau mau terobosan baru, hal-hal yang baru yang ingin dikembangkan untuk Pegadaian. Mungkin ada lini bisnis lain yang mungkin bisa dikembangkan di Pegadaian yang cocok untuk mendongkrak bisnis kita kayak gitu sih. Kalau dari Mbak Tami sendiri? Sebenarnya hampir sama Mbak gitu. Jadi PIA itu kan sebagai wadah kita untuk ada ide-ide apa sih yang gatal pengen dikeluarin gitu kan. Iya, daripada dipendam. Iya dong. Daripada kukur-kukur keluarin kan. Nah, kita taruhlah di PIA gitu untuk sebagai wadah kita untuk ngasih ide-ide atau ngasih terobosan dari para calon inovator untuk perusahaan lagi gitu. Baik, ternyata Pegadaian luar biasa ya Mbak ya, memberikan wadah untuk karyawannya untuk menyalurkan ide-ide inovasi untuk memberikan solusi gitu ya Mbak ya. Iya, Berarti betul. Sebelumnya itu ada permasalahan, kemudian Mbak membuat inovasi, kemudian diajukan dan diimplementasikan dalam perusahaan gitu ya. Oke, tadi saya membaca judul itu session ke-10. Apa sih Mbak bedanya session ke-10 sama session-session sebelumnya? Kalau season 10 sendiri kan sekarang cuma ada 3 kategori. Oke, apa aja itu Mbak? Kategori pertama itu terobosan baru, yang kedua tuh untuk operasional, dan yang ketiga tuh kategori terimplementasi. Tahun sebelumnya kan ada 4 kategori, jadi perbedaannya di situ karena sekarang lebih signifikan lagi. Oke, lebih signifikan. Kalau Mbak sendiri ini masuk ke kategori apa Mbak? Kita masuk di unit kerja operasional. Iya, itu apa ya, Mbak? Inovasi di mana kita bisa meningkatkan perbaikan atau mungkin bisa hal-hal yang baru untuk peningkatan unit kerja operasional. Operasional itu di kantor wilayah, area atau cabang. Seperti itu. Berarti ide yang diberikan dengan tema apa itu Mbak? Kalau kita sendiri kita buat pemetaan karyawan atau lebih ke people analytics-nya juga sih. Jadi gimana kita bisa ngasih orang ini di job sekarang udah fit atau belum. Oke, berarti itu untuk kemanfaatannya di outlet atau di kanwil atau bagaimana Mbak? Manfaatnya itu memang untuk manajemen. Untuk manajemen baik nanti pincang maupun deputi bisnis maupun manajemen SDM dan kantor wilayah misalnya gitu. Tapi itu secara tidak langsung nanti berpengaruh ke karyawan itu sendiri melalui coaching dan mentoring ke pimpinannya masing-masing. Itu poin plusnya di situ dan dampaknya juga ke bisnis nih, nggak hanya untuk karyawan, untuk pengembangan diri karyawan, tapi ke bisnisnya juga. Jadi dampaknya ke produktivitas karyawan. OSL per karyawan tuh seperti apa atau laba per karyawan seperti apa nantinya.
Oke, berarti Mbak Tami dan Mbak Erin itu masuk Brilliant Always, agile, proaktif, inovatif, dan berorientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan ya. Terus berpikir ke depan agar kita tidak ketinggalan zaman. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, Mbak, bagaimana sih untuk syarat mendaftar PIA sendiri? Itu syaratnya gimana Mbak? Atau dokumen yang harus kita lengkapi apa saja? Kalau itu tahapannya pertama kan kita daftar tentu ya Mbak ya. Betul. Nah, tentu pertama itu pendaftaran dan juga kita bikin proposal idenya. Setelah proposal ide, nanti kita lolos submission, tahap submission itu nanti kita validasi problemnya ini ke early adopter. Jadi kita wawancara sasarannya kita. Ini kan kita mau diperuntukkan kemana? Nah, kalau kita kan ke Pinca kemarin. Terus udah gitu validasi problem, validasi solusi. Kita udah bikin solusinya seperti apa, kita validasi lagi, kita wawancara lagi ke early adopternya. Setelah itu kita buat report inovasi. Setelah report inovasi selesai akan diseleksi secara untuk wilayah, nanti di tingkat wilayah, sedangkan untuk yang di kantor pusat nanti tingkat direktorat. Nanti ketemulah pemenang tingkat wilayah dan juga pemenang tingkat direktorat. Itu nanti yang pemenang tingkat wilayah sama direktorat adalah pemenang yang atau enggak orang-orang ide-ide yang masuk ke tingkat nasional untuk jadi masuk ke grand finalis. Dan setelah itu baru diumumkan siapa aja grand finalis PIA season 10 ini gitu. Oke, baik. Berarti ini Mbak sudah masuk grand final ya. Kemarin ngomong-ngomong ke Jakarta ya? Betul. Iya, kemarin iya. Bisa ini Mbak, apa namanya, kesan-pesannya ketika di sana gimana Mbak? Gimana Ren? Dan ada berapa orang sih Mbak kemarin? Nah, kita tuh lawannya ada 2 lainnya, kandidat lainnya di kategori unit kerja operasional ya. Yang lain juga ada 3 juga semua kandidatnya di masing-masing kategori. Nah, kalau untuk kita memang ada saingan tapi di unit kerja, contohnya kita lawan kemana ya itu ya? Makassar sama Jakarta 1. Jakarta 1 kalau nggak salah. Nah, kita lawan di situ beradu untuk adu inovasi, bagaimana kita bisa meyakinkan para dewan juri, meyakinkan para stakeholder bahwa ide kita ini bisa loh diimplementasikan di Pegadaian dan berimpact besar. Seperti itu sih. Dan hebatnya lagi, kayak yang masuk ke grand finalis itu, Kanwil cuman ada 4. 4 luar biasa. Beri tepuk tangan dong. Ya kan? Pertama tadi ada Jakarta 1, terus udah gitu ada Makassar, ada Palembang dan Semarang. Dan Semarang, Mbak Tami dan Mbak Erin itu Kebetulan mewakili kita. Kanwil sebelah Semarang. Sisanya pusat. Sisanya pusat. Pusat. Keren sekali ya Mbak ya. Semoga ini bisa memotivasi generasi muda, tentunya karyawan, bahwa bekerja itu bukan hanya bekerja saja, tapi kita bisa menyalurkan ide-ide kreatif kita seperti itu Mbak, untuk kemanfaatan kita bersama, terutama untuk perusahaan. Betul. Mbak, tips and trick lolos grand final itu gimana Mbak tipsnya? Tips and trick, kalau kita sih, ya kita kan tadi punya pekerjaan inti juga sebenarnya ya. Balik lagi ke manajerial waktunya sih. Iya. Gimana kita curi-curi waktunya untuk bisa Curi-curi waktu ya, curi-curi Mbak? waktu, iya. Oke. Iya kan, kita kan punya waktu cuma Iya, makanya. sama kan 24 Sama jam loh, kan. Mbak. Iya, belum tidur, belum apa ya kan. Masa nggak tidur. Nah, itu kan kita harus curi-curi waktu gimana untuk bikin dashboardnya. Kalau kita kan bentuknya dashboard, terus udah gitu gimana kita nyesuaiin waktu sama yang mau kita wawancarain. Kita kan perlu curi-curi waktu juga tuh. Kita juga harus konfirmasi waktunya mereka bisa atau enggak kayak gitu kan. Kalau aku lebih ke situ sih. Ya, betul. Nah, dari situ juga kita gimana bisa manajemen waktu ya tadi ya. Manajemen waktu Karena penting memang ya, ada Mbak. rutinitas kerjaan yang memang bisa nggak ditinggalkan, apalagi di cabang ya. Betul Susah sekali. Nah, itu kan kita ada waktu spare 24 jam tuh kan ya, dikurangi dari waktu bekerja, Sabtu Minggu atau leisure time yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa pikirkan apa ini yang bisa kita selesaikan dari permasalahan yang dari karyawan maupun dari nasabah, apa dari outlet itu sendiri. Terus kita kembangkan untuk strategi kedepannya seperti apa, sampai dengan roadmap-nya. Iya, jangan hanya untuk sekarang, tapi 10 tahun mendatang Inovasi atau kan 5 tahun mendatang berkelanjutan. seperti apa. Masih jangka dibutuhkan pendek, gitu jangka ya Mbak panjang, ya. Find terus problem. Betul banget. Intinya kita kerja cerdas ya. Betul. Oke, luar biasa sekali ya bintang tamu kita. Beri tepuk tangan. Oke Mbak, pertanyaan yang terakhir ya, terakhir sedih nggak? Oke, pertanyaan terakhir, mohon berikan kesan-pesan untuk teman-teman kita yang akan nanti daftar PIA di season selanjutnya Mbak. Monggo. Jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mencoba, dan berpikirlah jauh ke depan.
berpikirlah cerdas untuk bekerja, jangan hanya rutinitas atau hanya apa yang disuruh oleh atasan, tapi gimana kita bisa memberi dampak, bisa menjadi role model, menginfluence teman-teman kita semua. Iya. Oke, Mbak Tami. Kalau tadi Erin berani mencoba, berarti kalau berani mencoba harus siap pantang menyerah. Karena kalau kita udah nyoba kan kita pengennya berhasil ya. Siapnya untuk berhasil, bukan siap untuk gagal. Tapi kita harus siap juga untuk gagal. Dan kalau tahun ini belum rezekinya, semoga di tahun depan bisa ada rezekinya. Gitu. Jadi kalau kita nggak pernah gagal kan berarti nggak pernah nyoba. Iya, betul. Bener nggak? Betul banget. Iya dong. Sebelumnya sudah pernah gagal juga belum, Mbak? Atau baru next ini aja ikut? Udah pernah. Udah pernah. Kebetulan tahun lalu juga gagal ya. Tapi tidak menyerah ya, Mbak. Iya, Terus mencoba tetap. ya. Berarti usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Oke, ada kesan-pesan lagi yang mau ditambahkan? Mungkin satu lagi. Iya, boleh. Oh iya, supaya keinginan kita terwujud harus berbanyak bersujud. Masya Allah.